apa ya, cost of capital, biaya modal ya, ada sekitar 87 slide. Mudah-mudahan cepat kita bahas ini. Oke, di sini ada apa namanya isi slide-nya ya. Ini saya skip aja. Ya, ini ada 6 poin. Nanti kita bahas satu persatu. Sebenarnya hanya 2 poin aja tambahannya, karena selebihnya sudah dibahas di chapter sebelumnya. Ya, cost of capital itu biomodal ya. Biomodal itu adalah biaya yang ditanggung oleh perusahaan jika kita melihat sisi neraca sebelah kanan. Sebelah kanan itu kan pasifa. Pasifa itu adalah sumber dana. Sedangkan yang sebelah kiri itu aktiva. Aktiva itu penggunaan dana. Jadi sumber dana yang sebelah kanan itu kan ada beberapa sumber dana. Di situ ada obligasi, di situ ada saham preferen, ya saham biasa. Sebenarnya ada lagi sebenarnya di selain 3 komponen tadi, apa yang di situ adalah laba ditahan, return earning. Ya, laba ditahan. Cuman dalam hal ini eh, untuk saat ini tidak dimasukkan return earning karena return earning itu sendiri sebenarnya dividen yang dibayarkan. Jadi sama dengan menghitung saham biasa. Jadi hanya 3 komponen nanti yang kita akan hitung ya. Cost of debt setelah pajak. Kenapa dia setelah pajak? Karena biaya obligasi itu kan belum dihitung pajaknya. Sedangkan saham preferen dan saham biasa itu kan berdasarkan dividen. Hitungannya D1 per KS minus G. Nah, kalau kalian lihat D1 itu kan dividen. Dividen itu apa? Dividen adalah laba perusahaan yang dibayarkan setiap tahun ya kan kepada pemegang saham. Nah, laba yang dipakai apa? Laba setelah pajak, earning after. Jadi dia tidak lagi dikalikan pajak karena sudah dihitung pajak. Kenapa debt masih dihitung pajak lagi? Nanti kan KD sama yang dipakai adalah KD di dalam kurung 1 minus tax. Jadi itu harus di. Nah, ini kita akan menghitung rata-rata timbang cost of capital. Nanti kita lihat masing-masing bobotnya, biaya modal berapa bobotnya, biaya obligasi berapa bobotnya. Jadi nanti kita lihat komposisinya. Ya, jadi 3 komponen itu yang kita lihat. Nah, ini prinsipnya tetap money has a time value, ada risk and return trade-off, ada return yang diberikan, ada resikonya, ya. Ada cash flow, the source of value-nya, ada market price-nya, ada individual response. Nah, sekilas tentang cost of capital, ya, di sini mengatakan bahwa weighted average cost of capital itu merupakan rata-rata timbang ekspektasi imbalan dari suatu eksekutif yang digunakan dalam mendanai kegiatan perusahaan. Itu tadi saya bilang bahwa cost of capital itu digambarkan dari sisi sebelah kanan, yaitu sumber dana. Sumber dana itu ada 2, dari utang dan modal. Utang itu banyak, ada utang jangka panjang, ada utang jangka pendek. Yang kita fokuskan di sini adalah utang jangka panjang, obligasi, karena utang jangka pendek seperti utang sewa, utang gaji, utang utang usaha itu umumnya jatuh temponya di bawah 1 tahun. Jadi kemungkinan dia ada biaya modalnya nggak ada. Karena apa? Karena dia komponen yang di bawah 1 tahun. Beda dengan cost of capital yang obligasi. Nah, WACC berkaitan dengan tingkat imbalan yang diharapkan. Jadi kalau seandainya perusahaan itu ada rencana mengeluarkan obligasi atau menambah utang, nah sebelumnya dia harus hitung dulu posisi sekarang dia biaya modalnya udah berapa. Nah, kalau dia nambahkan lagi obligasi, harapannya adalah dia nambah uangnya, nambah sumber dananya, tetapi tidak nambah apa istilahnya, tidak nambah eh, biaya modalnya. Nah, ini yang harus dihitung, gitu loh. Sehingga kalau seandainya ada pihak lain yang memberi pinjaman dengan suku bunga di bawah daripada cost of capital yang sekarang ini, itu pasti perusahaan akan ngambil. Karena apa? Karena dia akan berusaha untuk menurunkan biaya modalnya. Ya. Biar nanti biaya modalnya itu tidak membebani dia di dalam membayar beban bunga. Apakah dia akan mengeluarkan obligasi atau mengeluarkan saham, itu adalah trade off. Ya.
Pada saat ini, kalau saat ini Indonesia misalnya, banyak perusahaan yang tidak melakukan pinjam bunga. Karena apa? Kemungkinan mereka nggak bisa bayar. Nah, biasanya yang dipakai adalah menjaga agar cost of capital itu tidak membengkak, tidak melakukan sumber dana baru. Oke, itu poinnya. Jadi diharapkan oleh pihak peminjam dan investor serta untuk menghitung pendanaan campuran mix of financing tertentu. Jadi kombinasi antara obligasi dan saham. Nah, tingkat resiko perusahaan mempengaruhi ACC. Iya tadi, saya udah bilang tadi bahwa kalau seandainya kita bicara obligasi sama modal sendiri itu sama seperti dilihat dari komposisi denyut jantung. Normalnya adalah 80 per 120. Nah, artinya kalau di perusahaan itu antara 40 berbanding 60. Itu antara obligasi dengan saham. Nah, obligasi dengan saham 40 banding 60 itu berarti posisinya adalah itu yang paling ideal. Nah, bagaimana dengan kondisi kalau dia misalnya perbandingannya di atas 40 atau 60 tadi? Ya itu sama aja dengan apa tuh? Ya, 40 sampai 60 tadi. Nah, kalau di atas 40 itu berarti banyakkan obligasinya misalnya. Nah, itu kalau dengan kondisi tekanan darah mau dia di atas normal itu namanya tekanan darah tinggi. Kalau di bawah normal itu tekanan darah rendah. Dua-duanya sama, penyakit ini sama sebenarnya. Jadi maksudnya di sini adalah komposisi antara obligasi dan modal itu sebenarnya harus dijaga ya biar dia kondisi normal. Nah, tinggal bagaimana manajemen melihat bahwa dia lebih fokus ke obligasi atau ke modal. Semuanya sama. Modal sendiri juga memberikan dividen, obligasi juga diberikan bunga. Jadi dua-dua ini semuanya sebenarnya biaya. Tinggal bagaimana apakah perusahaan mau mengambil yang biaya yang kecil atau yang besar. Nah, ini yang dipikirkan di dalam weighted average cost of capital. Itulah tujuan kita mempelajari WACC ini. Ya. Oke, WACC digunakan untuk menilai keseluruhan perusahaan, menentukan tarif diskonto proyek investasi, merupakan tarif yang tepat untuk digunakan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Jadi, di sini juga akan menjadi penilaian pada saat perusahaan ini akan memberikan dividen. Nah, dalam pembelian dividen biasanya ada RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, salah satu untuk mengukur direktur-direktur yang saat yang di mana dilakukan RUPS tadi, itu dilakukan pengukuran kinerjanya. Nah, salah satu yang diukur adalah biaya modal ini. Selain di samping itu, dia akan diukur tentang berapa laba dia, terus berapa tingkat penambahan asetnya, dan berapa, ya pokoknya semua komponen dihitung. Kalau nggak salah 10 komponen yang dilihat untuk menentukan dia layak lagi di memimpin sebagai direktur atau tidak, atau manajemen perusahaan atau tidak. Nah, salah satunya adalah dihitung adalah weighted average cost of capital. Nah, rumus yang dipakai adalah ini ya, rata-rata tertimbang. Ini kalian sudah pelajari ya, after tax cost of debt (KD). Ya, itu rumusnya apa namanya present value dari bunga yang dibayarkan. Nah, itu biasanya KD itu ada di komponen pembaginya. Nah, itu kenapa? Karena eh, itulah biaya yang dikeluarkan. Misalnya bunga yang dibayarkan 16%. Nah, itulah KD. Tapi itu harus dihitung after tax. Artinya nanti dalam soal teksnya akan dikasih tahu apakah 35%, 40% gitu kan. Ya kembali lagi, komponen teks ini jangan disamakan dengan komponen pajak yang ada di Indonesia. Karena komponen pajak di Indonesia itu kan berjenjang. Ya, penghasilan 0 sampai 50 juta berapa persen, di atas 50 sampai 100 berapa. Nah, ini
proportion of capitalization of debt. Itu adalah berapa nilai daripada komposisinya, ya, yang harus dihitung, ya. Jadi nanti ada soalnya di bawah. Lalu ditambah dengan cost of common stock dikali dengan proportion of capital raised by common stock. Jadi ini rumusnya. Sebenarnya ini nggak hanya common stock aja, ada juga preferred stock. Kalau nanti di soal kan. Tapi umumnya adalah trade off-nya antara dia mengeluarkan debt atau mengeluarkan saham biasa. Itu hanya dua itu aja. Tapi kalau saham preferred kayaknya nggak pernah muncul tambahan dana. Karena saham preferred itu kan saham saham istimewa. Jadi dia nggak mungkin dia menambahkan dari sisi cost of preferred stock. Yang biasa dilakukan adalah dia minjem melalui obligasi atau dia mengeluarkan saham biasa baru. Ini kenapa dua ini? Tetapi sebenarnya komponennya 3, bahkan 4 ada laba ditahan. Tapi kalian nggak dipelajari kayak di sini. Nah, ini adalah komponennya. Nah, itu saya bilang tadi ini, ya. Ini preferred stock di sini, ya. Ini template-nya ya, template-nya. Oke, totalnya 100%. Jadi tergantung nanti komponen di dalam perusahaan itu nanti dalam soal, ya kalau kalian lihat, itu adalah dilihat dari 3 komponen ini, common stock, preferred stock, dan debt. Oke. Ini komponennya, W itu weighted, bobot. Oke, ini bobot kali KD, terus dapat, ini kali ini, nah total ini semua adalah weighted of capital, cost of capital. Bentar ya. Sorry, minta istri saya bikinin minum yang hangat. Oke. Nah, 3 langkah yang dipakai dalam hal ini adalah pertama adalah menentukan struktur modal dan yang tadi saya bilang berapa komponen masing-masing bobot modal yang ada di dalam perusahaan. Terus yang kedua, mengestimasi biaya opportunity masing-masing. Jadi menghitung biaya komponennya, biaya modalnya berapa masing-masing. Ya. Berikutnya menghitung rata-rata tertimbang. Ya. Jadi ada 3 komponen. Kalau tadi lihat di komponen tadi ini, ya, kami pertama menghitung ininya dulu, biaya modalnya, ya. Lalu menghitung dari bobotnya masing-masing. Setelah itu baru dikalikan, ditambah, dapatlah ini, efektif kapitalnya. Oke, nah seperti ini tadi komponennya. Ini hanya keterangan daripada slide yang ini. Sorry ya, aku berusaha konsentrasi ya untuk menjelaskan ini. Oke, sekarang kita akan bahas tentang menentukan bobot struktur modal perusahaan. Oke, nah ini menentukan bobot struktur modal perusahaan ini, yang tadi itu saya bilang ada 3, ya. Ini yang dihitung. Nah, kewajiban ini seperti account payable tidak dimasukkan sebagai struktur modal. Pertanyaannya kenapa? Tadi saya sudah jelaskan bahwa struktur modal account payable ini, utang usaha ini kan sifatnya dia lalu apa? Kan kalian belajar tentang account payable turnover, perputaran utang usaha. Nah, itu normalnya adalah 1 kali minimal. Artinya 365 hari.
putarannya. Artinya di bawah 1 tahun. Ya, artinya ini kan dia apa namanya dia utang terus dibayarkan, dia utang dia bayarkan. Jadi tidak ada biaya modal. Kadang-kadang kan apa ada metode misalnya N/30 2/15 N/30. Ini kan kalian udah pernah belajar ya akuntansi keuangan. Misalnya 2/15 itu artinya kalau bayar dalam waktu 15 hari, kita yang beli dapat diskon 2%. Tapi kalau kita bayar 30 hari, kita nggak dapat potongan, tapi kita dapat normalnya saja. Dan begitu seterusnya. Jadi ini nggak nggak dihitung untuk utang jangka pendek. Ya, apalagi nanti ada di situ utang gaji. Kalau gaji kan dihitung terus dibayarkan. Nggak muncul dia biaya modalnya. Makanya itu diabaikan ya, tidak dimasukkan. Nah, secara teori nilai pasar lebih disukai untuk semua jenis sekuritas. Ini hanya menyatakan bahwa eh, nilai pasar itu adalah sesuatu yang sangat sering dipakai oleh perusahaan melihat kondisinya, ya melihat kondisinya. Karena tergantung dia pasarnya sempurna atau tidak. Artinya informasi itu sangat bebas dan semua investor mendapatkan informasi itu. Dalam praktek pada umumnya tidak kita menggunakan nilai buku untuk utang dan nilai pasar untuk sekuritas iya. Karena kondisinya karena kita akan menilai perusahaan kita. Jadi apa yang ada di dalam buku keuangan kita itu yang dipakai. Tetapi oleh investor di luar sana itu biasanya dia membandingkan dengan nilai pasarnya. Nah, menghitung WCC ini contohnya ya, ada problemnya bahwa mungkin mengkaji lebih jauh kemungkinan penambahan utang berbiaya rendah ke dalam struktur modal. Ini ada rencana. Tadi saya bilang, kalau seandainya dia bisa menurunkan biaya modal melalui obligasi, dia harus hitung dulu. Nah, dengan dibantu oleh bank investasi, saya memahami bahwa dapat menurunkan penggunaan utangnya ke angka 37,5%. Ini artinya bobot dari struktur modalnya, dari utang modal perusahaan, dengan cara menerbitkan tambahan utang dan membatalkan atau memiliki saham preferen. Artinya dia mau ngurangi nih saham preferennya, ya. Padahal sebenarnya itu jarang sekali terjadi ya saham preferen karena itu biasanya kepada pemilik atau kepada eh, pemilik pendiri pertama kali. Ini bisa terjadi kalau dia sudah TBK. TBK itu terbuka, artinya perusahaan yang sudah terbuka itu umumnya mengurangi saham preferennya karena udah go public dia, jadi bukan pemilik tunggal lagi. Nah, itu bisa dilakukan. Hal ini dapat dilakukan tanpa meningkatkan biaya peminjaman atau permintaan atas tingkat imbalan. Berapakah estimasi WCC? Nah, kan kita lihat struktur modal yang baru tersebut. Nah, di sini nggak kelihatan ya. Ini debt, ya. Ini preferred stock, ini common stock. Oke, ini posisi prosentasenya 6% ya. Nah, ini dia ke gambar sekarang. Ya, di sini 6%, 10%, dan ada di tengah-tengah nih, 15%. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih. Nah, ini kita lihat sekarang struktur modalnya adalah utangnya itu 37,5, berarti common stock-nya 62,5. Nah, dengan rumus tadi sebenarnya bisa dihitung ya. Ini tadi kan kita udah dapat ya. Kita pun menentukan WC berdasarkan informasi yang ada. Debt-nya kan 37,5, common stock-nya 62,5. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari yang tadi yang kita grafik tadi ini ya. Ini kan debt-nya 6%, ininya 15%. Karena di tengah-tengah ya.
kan antara 14 sampai 16. Oke, dengan komponen ini kita masukkan ke sini. Oke, kita masukkan ke komponen WACC-nya. Oke, nah ini ternyata inilah komponennya. 0,37 kan tadi 37,5%, 0,625. Nah, preferred stocknya 0. Karena apa? Karena dia bilang dia mau ngurangin ini. Artinya dia habiskan. Ya. Nah, ini komponennya. Ini kali ini dapat. Kelihatan bahwa dengan komposisi tadi yang 10%, 15%, sama 6%, setelah dia kombinasikan kedua ini antara 6 sampai 15, ternyata 11,62 ya, 11,62%. Inilah itu artinya perusahaan ini sudah bisa melakukan penurunan biaya modal. Bahwa saat tempel memilih untuk meningkatkan level utang menjadi dan membatal, maka WACC turun secara marginal dari 12,125% menjadi 11,625%. Pertanyaannya 12,125% itu dapat dari mana, Pak? Ini tadi. Jadi di soal itu dia kan tadi awalnya nggak sebesar 37,5, ya kan? Ada komponennya gitu loh di ini di slide ini nggak kelihatan. Artinya tadi kan ada komponen apa tadi ya? Saham preference yang mana tadi? Nah, ini sebenarnya ada bobotnya tapi dikurangi sama dia, ya. Sebelumnya mungkin debt-nya cuma 25% ininya. Di sininya 0,125. Nah, ini hilang. Harusnya kalau di sini 0,25, di sini 0,125, kalau dikalikan ini kan lebih besar nih. Ini kan 10%, ini 6%. Jadi kalau seandainya yang ditawarkan adalah di bawah dari biaya modal 2 ini, itu pasti akan menurunkan WACC. Itu udah ilmunya di situ, prinsipnya di situ. Nah, jadi kita lihat contoh soalannya. Oke, ini sekarang poin ketiga, mengestimasi biaya sumber modal individu. Nah, tadi sudah dikasih tahu bahwa ini sebenarnya sudah kita pelajari ya. Biaya utang itu bagaimana year to maturity-nya dan bukan tingkat bunga kupon. Jadi yang dipakai adalah di bawahnya. Kalau atasnya kan bunganya itu berdasarkan nilai parnya, sedangkan yield to maturity kan menghitung berapa sih nilai, kalau hitungan NPV-nya, nilai present value-nya berapa sih nilai obligasinya, itulah yang namanya yield to maturity. Ini sudah pernah kita bahas ya. YTM-nya adalah 1 minus tax rate, ya. Dan berapa nilai YTM suatu utang yang memiliki nilai nominal 1.000, tingkat bunga 5%, ya 5% ini bunganya, jatuh tempo 10 tahun, dan saat ini diperdagangkan sebesar $900. Berarti kalau $900 di atas yang dikasih bunga, terus ada jatuh temponya, pasti komponen di bawahnya bisa kita cari. Ini pakai rumus ya, pakai apa namanya istilahnya, pakai spreadsheet atau apa, dapatlah ini. Future value kan 1.000. Oke. Dapatlah 6,38%, ya kan? Ya. Obligasi nggak saya jelasin lagi karena sudah minggu kedua setelah UTS. Nah, berapa after tax-nya? Ya berarti yield kali tax-nya. Tax-nya tadi adalah 0,3. Pasti given, diberikan. Ini nilainya. Biaya utang, cost of debt, tidaklah mudah untuk menemukan harga pasar suatu obligasi tertentu, melakukan suatu praktek yang lain untuk mengestimasi cost of debt. Jadi maksudnya estimasi di sini adalah kita harus menentukan dengan cara apa? Biasanya adalah dengan berdasarkan apa namanya, data-data historis berapa 10 tahun terakhir itu di rata-ratanya itu biasanya, ya. Tapi dengan rumus tadi bisa dicari juga.
Nah, ini komponen dari yang kalian kalau pelajari ya. Enggak. Oke ya, sorry. Eh, Mana tadi ya? Oke, ini komponen dari apa namanya lembaga-lembaga yang menilai suatu obligasi ya. Obligasi negara juga sama ya, dinilai oleh 3 unit ini ya, Moody's, S&P, dan Fitch ya. Ini komponen beda-beda, ada triple A besar, triple A kecilnya. Itu nggak usah dikhawatirkan. Sebenarnya komponen ini hanya identitas aja ini, identitas dari masing-masing perusahaan ini. Biasanya triple A yang paling bagus, AAA ya. Itu artinya perusahaan itu sangat bagus dan sudah terkenal dengan kalau seandainya dia mengeluarkan obligasi dan obligasi itu kita beli, itu nggak mungkin terjadi terhambat. Artinya dia nggak akan ingkar janji lah, nggak macet lah itu. Kalau beda dengan kalau yang namanya junk bond. Junk bond itu adalah obligasi yang menawarkan suku bunga yang besar, namun dia untuk penagihannya atau tingkat pengembaliannya itu berisiko tinggi. Kenapa? Dia tidak memikirkan secara penuh. Ya. Dia pokoknya dapat duit, saya tambahkan bunga. Ya. Ya sama seperti sekarang yang banyak terjadi ya, investasi bodong atau investasi yang berbentuk arisan. Ya. Saya pernah pelajari itu, ada arisan sebulan 2 juta, nanti dapatnya motor. Nah, saya mikir, gimana caranya dapatin motor dengan uang hanya 2 juta? Jadi ternyata memang bodong banget gitu loh. Mereka hanya direkrut, mungkin bulan pertama tetap dibayarkan, bulan kedua tetap. Itu artinya mutar memutar uang aja. Uang dari beberapa orang dikumpulkan, dimasukkan ke si yang terima arisan. Nanti setelah 3 bulan masuk, udah bawa kabur sisanya. Nah, ini yang terjadi ya. Nah, tapi untuk ini lembaga-lembaga ini sangat sangat bagus, artinya sangat peduli ya. Artinya ini perusahaan-perusahaan berkaliber dunia gitu. Kalau sudah dapat perusahaan itu sudah dinilai oleh mereka bertiga nih, itu sangat bagus. Artinya terpercaya perusahaan kita gitu. Jadi kalau dia sama kayak kita dapat nilai ujian, dapat A plus, A segala macam itu udah pasti bagus lah. Artinya udah ada standarnya. Ini saya lanjut. Ini contoh-contohnya aja ya. Itu biasanya setiap hari sih mereka membuat kayak gini. Dan mereka nggak manual ya, ngisi. Membuat itu nggak manual. Artinya mereka tetap punya metode dan dia pakai aplikasi. Ini sudah kita pelajari kemarin berapa biaya saham preferen ya. Ya, KPS sama dengan dividen PS bagi PPS. Ini sudah kita pelajari. Makanya saya bilang tadi ini sebenarnya mengulang saja. Contohnya $25 per lembar. Sebenarnya ya, kalau kita belajar obligasi, kita belajar stok saham, sebenarnya harusnya minggu berikutnya adalah weighted average cost of capital. Nah, kemarin tuh ada perdebatan, tapi ya sudah lah ya. Harusnya itu dulu yang pelajari. Baru pertemuan keempat, kelima, belajar tentang capital budgeting, investasi kriteria, working capital. Minggu depan kita belajar tentang working capital kerja. Jadi sebenarnya saling silang nih komponennya, tetapi hanya urutannya aja. Mungkin semester depan nanti akan perbaiki ya. Harusnya urutannya itu adalah obligasi
evaluation, penilaian obligasi, saham preferen, penilaian stok, PACC. Itu 3 minggu. Minggu keempat sampai keenam mempelajari tentang investasi kriteria investasi yang kalian pelajari, NPV, profit index, lalu belajar tentang free cash flow, ya, CFC tadi ya, FCF, free cash flow, terus belajar nanti mengenai working capital, ya. Sebenarnya 2 topik itu aja yang akan diujiankan di UAS nanti. Tapi nggak apa-apa, ya, sama aja nih. Sini ada contoh nilai nominalnya 35 dan memberikan dividen tahunan sebesar 4%. Kan? Gimana cara ngitungnya? Ya di sini kan bilang bahwa sampai ini diperkirakan sebesar 25. Ini kan berarti harganya. Nah, sekarang kita cari berapa dividennya. Nah, dividen itu dapatnya dari mana? Ya kalikan aja. Dividen 4% kali 35, dapat 1,4. 4 bagi 25, 5,6. Itulah KPS-nya. Biaya saham preferennya. Oke, saham biasa. Ya, kita udah pelajari dividen growth model CAPM. Ini diulang lagi. Bentar ya. Oke. Nah, dividen ini berarti yang harus dibikin adalah estimasi harapan arus dividennya, gunakan estimasi. Nah, kalau CAPM kan kalian udah pelajari ya, risk free tambah apa beta KM minus risk free nanti ada di sini. Nah, kalau ini kan untuk menghitung dividen yang kemarin di minggu kedua kalau nggak salah ini. Ya, rumusnya sebenarnya janji PCS kan. PCS adalah D1 per KCS minus G. Nah, itu dirombak-rambik ini dapat seperti ini. Ini rumus sudah given. Ini awalnya ini. Ya. Awalnya ini dipindahin ke sini, ini pindahin ke sini, dapatlah ini. Oke. Ini negatif growth dipindahin ke sebelah kanan dari sama dengan tadinya tambah jadi negatif, tadinya negatif jadi tambah G. Itu hanya untuk matematika. Oke, kita lihat ya. Contohnya lebih rendah dan lebih tinggi dari nilai estimasinya. Di sini ada 2 soal ya, yaitu diminta 25% lebih tinggi dan lebih rendah dari estimasi 0,25%, Y-nya 4,69 dan 7,81. Nah, kita masukin aja ya. Price-nya adalah 19,39. Ini growth-nya 4,6, dividen ini 0,49. Oke. Nah, ini sama seperti tadi rumusnya. Tinggal dimasukkan aja ini PD1PS. Nah, di sini ada growth 4,69 dan G 7,81. Sorry, ini dapat angkanya 7,33, 10,53. Itu kalau contohnya 2. Ya. Nanti dalam WACC itu hanya 1 yang harus di ini analisisnya. Oke. Tingkat pertumbuhan. Nah, sekarang ada lagi kita belajar kemarin tingkat pertumbuhannya berdasarkan arithmetic average dan geometric average. Kita udah pelajari lah ya. Idenya dihitung, berapa persen perubahannya, berapa persen ininya, baru dikasih aritmatikanya. Kemarin sudah kita pelajari. Ya. Ini pro-nya mudah, tapi kontranya adalah
sangat bergantung pada kualitas estimasi. Ini estimasi ini ya apa estimasi itu suatu perkiraan ya. Kita memperkirakan sesuatu itu untuk jangka waktu yang panjang. Nah, ini tadi CAPM, Capital Asset Pricing Model, CAPM dari bab 8 ya. Kita pernah pelajari. Ini tadi saya bilang, common stock KD-nya, KCS-nya adalah risk free tambah equity beta. Kalian udah familiar lah. Ini saya cuma mengulang aja. Ini risk free rate, betanya ada market risk-nya. Unggulannya mudah digunakan, tidak bergantung pada asumsi dividen pertumbuhan nol. Artinya apa? Ya kalau pertumbuhan nol ya itu nggak akan terjadi. Jadi lebih ini. Kontranya adalah pilihan akan risk free tidak secara jelas ditentukan. Artinya apa? Bingung kita menentukan apa namanya investasi yang bebas resiko. Itu sangat sulit ya. Estimasi beta juga sangat sulit dan market risk premium juga sangat bervariasi tergantung data yang digunakan. Makanya ini sangat sulit untuk CAPM ini. Kalau nggak salah kemarin saya sudah jelaskan untuk menghitung CAPM itu berdasarkan data yang banyak, big data ya. Data itu data yang besar itu dimasukkan. Biasanya yang diambil per industri banyak sekali itu. Itu nggak bisa manual kita itu, dia harus sistem aplikasi. Nah, ini cara ngitungnya CAPM kita pelajari kemarin. Ini sebenarnya hanya sekilas saja. Ini rumusnya. Nah, KCS-nya ada di sini. Yang tadi itu ya. Ini kan untuk kalkulasinya aja dengan rumus suatu proyek ya dengan WCC. Pertanyaannya apakah WCC perusahaan harus digunakan untuk mengevaluasi seluruh investasi baru? Secara teori tidak. Kenapa? Karena seluruh proyek memiliki risiko yang unik. Namun demikian dalam praktek banyak perusahaan menggunakan WCC tunggal untuk seluruh proyeknya. Ini kenapa? Ini karena ini WCC ini adalah suatu perhitungan yang sangat objektif dan sangat dapat digunakan sebagai referensi. Ingat ya, referensi. Referensi itu bukan sesuatu yang absolut atau sifatnya yang pasti benar. Ya. Karena posisinya ini hanya memberikan bantuan kepada investor untuk dapat menilai suatu investasi itu oke atau tidak. Oke. Jadi posisinya tidak berarti harus eh, apa namanya ini yang paling ideal, tidak. Ya. WCC ini hanya sebagai alat, salah satu alat sebenarnya ya, untuk melihat penurunan suatu biaya modal itu bagaimana. Nanti kita bandingkan dengan komponen yang ada di pasar. Ya. Jadi kalau seandainya biaya modalnya 6, 8, 10, nah yang 10 ini bisa kita kurangi kalau seandainya ada penawaran eh, apa namanya investasi yang lain. Artinya kita bisa mengeluarkan biaya modal yang lebih rendah. Nah, kalau ada tawaran misalnya dengan obligasi suku bunganya cuma 5%, ya kalau itu nggak diambil itu berarti perusahaan itu sangat tidak tidak bagus gitu ya. Karena dengan menurunkan biaya bunga berarti otomatis akan menurunkan biaya modalnya. Itu komponen dari WC. Oke, di sini ada multiple discount rate. Ini hanya apa tambahan aja ya. Di sini hanya agak grafik ya, menggambarkan bahwa inilah punya perusahaan WCC-nya. Nah, di sini ada penawaran otomatis yang lainnya. Ini dapatnya dari resiko-resikonya ya, risk sama return beberapa perusahaan. Jadi kita bisa lihat nih,
komponen perusahaan kita ada di posisi mana. Oke. Mengapa perusahaan tidak secara khusus menggunakan cost objective tadi saya sudah katakan ya kan. Merupakan hal sulit untuk menelusuri sumber pendanaan suatu proyek individual sebab oleh sebagian besar perusahaan mendapatkan banyak uang berasal dari seluruh proyek. Iya, jadi biasanya ada perusahaan yang saling nutupin. Untuk membiayai proyek ini diambil proyek yang baru. Artinya utang berutang gitu loh. Makanya ada suatu perusahaan pengusaha memang dia banyak hartanya, tetapi harta itu bersumber dari hutang. Ya. Jadi ini harus diperhatikan karena utang tadi itu sebenarnya adalah sumber dana. Oh, iya. Oke. Terus memerlukan tambahan waktu dan biaya bagi perusahaan untuk mendapatkan personil proyek baru. Iya benar. Karena untuk mendapatkan proyek baru itu harus melakukan kontrak, negosiasi dan segala macam. Jadi memang agak agak sulit gitu loh. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana menentukan saat yang tepat untuk menurunkan biaya modal tadi. Itu aja sebenarnya. Ya. Jadi kalau sering melakukan perjanjian kontrak itu bukan berarti mengurangi resiko. Belum tentu juga. Walaupun kemarin saya sudah sampaikan bahwa prinsipnya jangan memasukkan telur dalam satu keranjang, tapi masukkan ke beberapa keranjang. Itu tujuannya adalah mengurangi resiko, betul. Tapi bukan berarti harus seperti itu, karena pasti memerlukan waktu dan biaya. Kalau kita banyak menghitungnya itu, kita harus pastikan dulu mana yang kira-kira layak akan kita investasikan, kita tanam. Nah, ini divisi, ya, ini hanya teori aja. Ya, ini using the right WACC discount rate. Nah, ini hanya apa membandingkan. Ini sebenarnya ini info baru aja, tapi konsepnya ini. Ini hanya teori aja ya. Kalau dia divisi artinya membagi-bagi aja gitu ya. Ini biasanya adalah apa istilahnya? Kalian pelajari tentang cost accounting nggak? Yang ada 4 divisi itu ya. Apa namanya? Cost center, revenue center, eh, apa profit center, sama investment center. Nah, empat center ini, 4 pusat atau divisi itu berbeda-beda ya. Nah, ini kalau kalau dikaitkan dengan itu yang ini ya. Jadi masing-masing divisi itu kalau dia bisa sifatnya cost center berarti kan pusat biaya. Dia nggak menghasilkan pendapatan, nah, hanya menghitung biayanya saja. Revenue center itu hanya menghitung pendapatannya saja. Profit center berarti divisi itu menghitung biaya, di satu sisi juga menghitung pendapatan. Dan yang satu lagi investment center itu nggak hanya dihitung dari profit, tetapi berapa dana yang dipakai itu yang dipakai. Nah ini yang sulitnya di situ. Kalau perusahaan-perusahaan yang ada sekarang ini umumnya tidak dibagi atas center tadi. Mereka membaginya berdasarkan apa? Anak perusahaan, induk perusahaan, cucu perusahaan. Nah, itu kayak gitu-gitu. Ya, yang dipakainya. Itu mudah, ya kan? Karena divisi itu hanya satu perusahaan. Oke. Biaya mengambang dan MVP proyek ini kayaknya sudah ya. Kita sudah pelajari ada floating cost ya, fee yang dibayarkan kepada bank investasi dan biaya yang terjadi pada saat dengan diskon dari harga pasar saat itu biaya mengambang itu maksudnya. Biaya yang timbul pada saat kita melepas. Nah, ini menjadi tambahan nanti ya, ilmu dari net present value. Ini rumus tambahannya. Ya. Nanti dimasukkan ke sini. Di contohnya, ya, kita dengan proyek 5, biaya mengambang diperlukan 5,5 maka berapa nilai yang harus ditekan dalam penjualan sekuritas. Nah, ini
rumusnya ini, ya, 105,82. Berarti biaya yang ditambahkan adalah 5,82 karena investasinya tadi ada 100 juta. Nah, NPV-nya bagaimana? Nah, kalau NPV-nya ini ada contohnya biaya meningkat menjadi 15%, debt-nya 3%. Nah, itu kita cari dengan cara tadi NPV adalah present value dari inflow harus kas masuk, initial outlay adalah nilai dari apa namanya yang dikeluarkan, pengeluaran awal, dan ada biaya mengambang. Kita masukkan rumusnya aja. Ini kita cari dulu rata-rata tertimbangnya untuk mendapatkan floating tadi. Sebenarnya ini WACC ya. Ini kalau lihat rumusnya ini sama dengan WACC, tapi ada kalimat floating cost, biaya yang dikeluarkan. Nah ini masukkan di sini rumusnya. Nah ini bobotnya 10,2%. Nah 10,2 ini dapatlah 111,36. Itu floatingnya. Maka biaya mengambang sama dengan 11,36 juta. Jadi NPV-nya ya berarti 100 tambah 11,36. Inilah nilai NPV-nya. Kalau kemarin kita nggak hitung ini biaya mengambangnya. Kenapa? Ini adalah pengembangan rumus, ya pengembangan rumus. Karena teorinya sumber dana itu nggak pernah kita perhatikan, mau dia biaya sendiri atau dengan obligasi. Tapi dengan komposisi ini ada komponen yang harus dibayarkan. Nah ini dimasukkan tambahan ilmu aja. Ini juga baru berkembang ya. Sebelumnya saya nggak pernah tahu ini ada biaya mengembang. Nah ini rumusnya. Oke, itu produk tersebut masih menghasilkan NPV positif, ya itu nggak ada masalah ya. Artinya yang kemarin kita pelajari tidak kita hitung berapa biaya yang harus ditanggung dari kita mengeluarkan obligasi atau tidak. Ini rumusnya sudah ada. Nah, sekarang bagaimana menilainya? Kalau NPV-nya positif, ya kita ambil. Kemarin waktu pertemuan pertama setelah UTS, namanya apa namanya? Pertemuan ketiga, sorry. Kriteria investasi, ya kan? NPV dipilih kalau NPV-nya di atas 0, ya kan? Atau artinya positif. Kalau dia negatif, itu layak. Nah, kalau ini layak. Proyek tersebut visible, layak ya. Meskipun setelah mempertimbangkan biaya mengambang yang lebih besar dengan hasil ternyata masih 3,64 juta dolar. Kita udah untuk dapatin obligasi kita harus bayar apa? Siapa dari kalian yang suka ngutang ya? Biasanya kalau ngutang itu kita minjem 100 ya, 100 misalnya, yang masuk ke rekening kita di bawah 100 karena apa? Ada biaya banknya, ada biaya penilaiannya, ada banyak biaya lah yang harus ditanggung. Dan itu adalah namanya biaya floatingnya tadi. Ya, itu logika berpikir. Jadi kita tetap bayar 100 juta, tapi uang yang kita terima di bawah 100 juta. Misalnya 90. Nah, 3 juta itu adalah nilai yang harus ditanggung. Karena kita biaya administrasi, biaya apa namanya penilaian bank, banyak sekali itu biaya-biaya. Kayaknya kalau bisa jangan minjem. Tapi kalau kita tetap terpaksa minjem, kita harus bisa menggunakan uang yang kita pinjam tadi lebih produktif. Artinya, kalau memang kita mau menggunakan itu untuk investasi, harus kita cari investasi yang dapat menutup biaya floating tadi. Itu logika berpikir. Oke, ini hanya kunci-kuncinya ada cost of capital. Ini tidak perlu sebenarnya, tapi ini hanya intinya. Ada tugas yang ini 4 nomor tentang WACC ini. Oke,
Kembali lagi ini kelompok aja, bukan individu ya. Karena yang kemarin aja saya belum nilai yang apa namanya, yang pertemuan terakhir apa, free cash flow, oke? Itu yang belum kita nilai ya. Saya sih udah, oh ya, kelas satunya lagi saya udah nilai, tapi yang ini belum. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah hari ini, yang mudah-mudahan tergambarkan apa itu biaya modal, bagaimana menghitungnya, terus dikaitkan tentang eh, hitung dari masing-masing komponen, biaya modal untuk obligasi, rumusnya KD dalam kurung 1 minus tax, lalu ada biaya apa namanya, biaya untuk saham ya, KCS sama dengan D1 per P plus G, dan saham preferen juga sama ya, DPS per PPS sama dengan KPS, terus hitung bobot masing-masing apa komponen, berapa bobot obligasi, saham biasa, saham preferen, baru dikalikan dapat UACC, terus dikaitkan dengan adanya biaya floatingnya untuk obligasi di dalam penilaian NPV. Itu sebenarnya satu rangkaian dengan pada saat kita belajar tentang kriteria investasi. Oke, itu semua sudah saya jelaskan. Oke, saya buka pertanyaan, silakan. Pilih, Uh, silakan. Pak izin bertanya sekaligus klarifikasi kalau saya salah nanti ya Pak. Ya, siapa namanya? Talita Pak. Ya, Ya, jadi WACC atau cost of capital ini sebenarnya pengertiannya itu tingkat ekspektasi imbalan yang diharapkan didapatkan sama pihak yang memberi pinjaman, atau sebenarnya pengertiannya itu seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pendanaan ya Pak. Soalnya kalau pengertian yang berbeda ini menghasilkan rumus yang berbeda gitu Pak. Kan berarti nanti kalau misalkan pengertiannya itu tingkat ekspektasi imbalan yang diterima, maka cost of debt sama cost of common stock-nya itu seharusnya dikurangi tax ya Pak. Namun kalau pengertiannya ini seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pendanaan, berarti nanti cost of debt sama cost of common stock-nya ini seharusnya tidak dikurang tax gitu Pak. Benar gak Pak? Terima kasih Pak. ya, setuju Natalia, good question. Jadi benar bahwa kalau kita melihatnya dari sisi kita yang mengeluarkan atau kita yang menggunakan, karena kan kalau perusahaan itu kan sebelah kanan sisi neraca itulah sumber dana. Nah, sumber dana ini akan kita pakai untuk menghasilkan penggunaan dana sebelah kiri, baik itu membeli atau persediaan, membeli aset, ya kan. Nah, kalau posisi kita sebagai perusahaan, itu memang penghitungan kita adalah kita kembali lagi karena saham tadi adalah untuk menilainya adalah berdasarkan dividen. Dividen itu adalah sudah dikenakan pajak. Pada saat itu kan dividen adalah laba bersih perusahaan yang diperoleh yang dibayarkan kepada pemegang saham. Itu kan definisi dividen. Artinya kalau sudah bicara laba bersih berarti sudah dihitung pajaknya. Beda dengan obligasi. Obligasi itu suku bunganya belum dipajaki. Karena apa? Itu bagian harus dipajaki dulu karena memang dia perhitungan dari nilai brutonya, bukan dari nilai netnya. Tapi kalau dividen nilai netnya. Nah, kembali lagi kalau kita bicara kepada seorang investor, memang investor itu kalau sisi di Indonesia, kalau kita beli saham biasa itu apa common stock itu eh, apa namanya? Ya harusnya kena pajak memang. Tetapi karena posisi ini di luar negeri gitu ya. Di luar negeri itu posisinya adalah dia punya insentif terhadap investor di mana dia tidak dibebani lagi terhadap pembelian investasi tadi. Nah,
Karena kondisi itu, makanya digabungkan dengan yang ada di Indonesia, ini menjadi berbeda. Karena komponen, tetapi saat ini Indonesia sudah membuat relaksasi ya. Relaksasi itu apa ya? Keringan kepada bukan keringanan apa ya? Relaksasi itu adalah sesuatu yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan gairah investor di dalam, istilahnya memberikan gairah untuk dapat mau menanamkan uangnya gitu loh. Sehingga seharusnya ya karena ada relaksasi, ya pemerintah akan memberikan satu insentif bahwa pajaknya nol gitu. Artinya apa? Sama seperti PPN ya. PPN itu kan pajak pertambahan nilai. Semua barang yang hasil produksinya berbeda daripada sumber bakunya, artinya sudah diolah, itu sumber PPN. Tetapi pada saat kita ekspor, karena tujuan kita adalah meningkatkan ekspor, PPN-nya itu dikenakan nol. Berarti sebenarnya bukan digratiskan, bukan tidak dikenakan, tetap dikenakan, hanya untuk meningkatkannya tingkat ekspor tadi, pajak PPN tadi tidak dikenakan. Jadi itu logika pikirnya, jadi ada relaksasi di situ. Nah, yang tadi, apakah beda antara yang dihasilkan dalam perhitungan tadi? Sebenarnya dua hal ini tidak beda, cuman hanya saja di sini ada hitungan yang ada pendekatan yang berbeda antara rumus yang dipakai di sini dengan pelaksanaan di lapangan itu. Jadi betul bahwa untuk seorang investor melihat dari perusahaan yang akan dia beli, atau dengan kata lainnya akan dia kasih dananya sebagai sumber dana di perusahaan itu sangat urgennya untuk pengalian pajak sebenarnya sama. Jadi nggak boleh berbeda antara si pengguna perusahaan dengan si investor tadi. Jadi bisa dikatakan cara menghitungnya untuk saham biasa, dividen itu tetap tidak dikurangi lagi dengan pajak karena dividen tadi dibayarkan dari laba bersih perusahaan. Laba bersih perusahaan sama dengan earning atau net income, ya kan? Jadi sudah dikurangi pajaknya dulu labanya. Nanti dividen kalau dikasih pajak lagi, itu bukan lagi pajak operasional, bukan pajak perusahaan, tetapi apa? Pajak atas penghasilan si penerima dividen. Misalnya saya dikasih dividen, berarti adalah pajak penghasilan saya, betul nggak ya? Tapi pada saat menghitung biaya modalnya itu diabaikan. Beda antara pajak individu dengan pajak yang diperoleh tadi. Itu jawabannya, Talia. Pak, berarti sebenarnya WACC atau cost of capital itu pengertiannya memang tingkat imbalan yang diharapkan diterima kreditur ya Pak, bukan seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan gitu kan Pak? Karena harus dikurangi pajak. Iya, betul. Tapi poin di sini adalah eh, dua sisi. Kalau si perusahaan itu berarti adalah kredit yang harus dia bayarkan bunganya, sedangkan si investor, uang yang ditanam di perusahaan itu dia mengharapkan imbalan. Jadi di satu sisi si perusahaan itu merupakan biaya cost, sedangkan si investor ada return, pengembalian. Nah, pertanyaannya kenapa ada satu nilai yang perusahaan itu kalau bicara cost-nya dia tidak dikurangi lagi pajaknya terhadap biaya sahamnya karena memang dia memberikan dividen dan dividen itu sudah dipajak pada saat menghitung net income. Tapi pada saat bicara kepada si investor, dia dapat dividen dan dividen itu merupakan bagian dari penghasilan, betul nggak?
Karena sama seperti kita nabung ke bank atau deposito. Kita dapat bunga kan? Tapi bunga itu merupakan tambahan penghasilan. Nah, hukum di Indonesia semua tambahan penghasilan harus dipajakin. Nah, dua hal ini yang berbeda. Tetapi untuk hal yang perhitungan BACC, sebenarnya lebih komponen kepada perusahaannya yang harus dipakai. Artinya, kalau seandainya manajemen ingin mengurangi biaya modalnya, apa sih tujuan biaya modal dikurangin? Mengurangi jumlah yang harus dibayarkan kepada eh, pemberi dana tadi atau investor tadi. Nah, kalau sisinya itu berarti ya sisinya sebagai sumber dana. Artinya kita menerima sumber dana itu harus seminimal mungkin karena ada biaya bunganya, ada biaya dividennya. Itu maksudnya. Jadi benar kalau kita dari sisi investor itu apa yang kita dapatkan dari perusahaan baik itu pendapatan bunga karena kita beli obligasi atau pendapatan dividen karena kita membeli saham, yaitu harus dipakai. Jadi antara investor dengan si kredito atau yang menggunakan uang tadi berbeda pendekatannya. Tetapi untuk BCC ini lebih kepada kita menghitung ke diri perusahaannya itu sendiri berapa sih yang ingin dicapai gitu. Orang manajer yang ditugasi di perusahaan itu berusaha untuk mengurangi nilai nilai bunga atau nilai dividen agar dia bisa tidak tergantung dengan biaya modal tadi karena mungkin dia mau ekspansi jadi dia butuh dana banyak gitu loh itu kondisinya gimana Natalia ada yang kurang atau poinnya sebenarnya jawabannya adalah BACC ini lebih banyak melihat dari sisi manajemen di dalam mengelola sumber dananya tadi untuk tidak lebih besar biaya bunganya atau biaya modalnya gitu loh. Jadi istilahnya mengumpulkan sebanyak-banyaknya sumber dana dengan tujuan atau dengan sasaran tidak menambah biaya modalnya. Sama seperti kita ya. Kita mau beli handphone. Kita mau beli apa namanya? Beli handphone, laptop lah contohnya. Tapi uang saya nggak cukup. Tapi ada dua alternatif di situ. Apa alternatifnya? Saya bisa kredit dari bank atau saya minjem dari teman. Mungkin kalau dari kredit bank, kita akan pasti mendapatkan bunga. Atau kita harus bayar bunga. Itu enggak. Tapi kalau kita minjem sama teman, ya mungkin jadi bunganya ada tapi tidak terlalu besar. Gitu loh. Jadi ini adalah trade off. Jadi perusahaan yang diurus oleh manajemen itu akan berpikir bagaimana caranya mengurangi biaya modal tadi dengan cara apa tadi? Pandai melihat situasi. Kalau ada investor yang mau meminjamkan uangnya dengan bunga yang lebih rendah, ya diambil. Ini maksudnya WACC itu. Oke, ada pertanyaan lain? Ya Pak, makasih, saya Ya, paham. Cuman saya ingin memperjelas aja oke. karena saya masih rada bingung Pak, kalau saya pakai ilustrasi gitu ya Pak, misal, kan perusahaan tuh misalkan mengeluarkan cost of debt 100 juta, berarti dia itu membayar bunga pinjaman 100 juta gitu ya Pak. Nah, yang saya bingung Pinjaman ketika dari bunganya ya. Kalau ya bunganya misalnya 100 juta. minjamnya 100 juta, berarti bunganya misalnya 10%, berarti bunganya 10 juta ya. Oke. Mhm. Ini yang 100 juta tuh bunganya gitu Pak. Nah, itu kan Oh, bunganya yang saya 100 juta. bingung. Yang saya bingung itu kan dia kenapa harus dikurang pajak gitu Pak? Karena padahal kan pengeluaran aslinya tuh dia mengeluarkan 100 juta perusahaan. Namun nanti misalkan ada pajak 25%, berarti yang disetor ke negara 25 juta, yang sampai ke tangan kreditur itu 75 juta, begitu kan Pak? Nah, yang saya bingung kenapa dia harus Oh, dikurangi pajak gitu maksud oh saya, iya iya, padahal nangkap saya. 100 juta gitu Pak. Sebenarnya bukan
Ya, sebenarnya yang 100 juta bunga itu 100 juta bunga yang masuk ke pemilik modal. Dalam hal ini debitur ya. Kalau kita kan sebagai peminjam nih. Nah, kalau dia konsepnya adalah si pemberi modal, yang 100 juta tadi merupakan penghasilan bagi dia kan? Betul nggak? Penghasilan bagi dia, nanti dalam perhitungan terhadap penghasilan tadi, dia harus dikurangi dengan pajaknya. Benar nggak? Ini kan masih bruto. Oke, nangkap Iya, ya? Pak. Nah, tapi kalau yang bagi perusahaan 100 juta tadi kan itu biaya bunga kan. Biaya Ya. bunga biaya bunga tadi kalau di komponen rugi laba gimana? Itu masuk ke biaya operasional, betul nggak? Penjualan dikurangin HPP dapat laba kotor, betul kan? Laba kotor dikurangi biaya operasional termasuk di dalamnya bunga, itu namanya laba sebelum pajak. Oke, laba sebelum pajak. Terus dikalikan dengan pajaknya dapat laba setelah pajak. Intinya adalah karena ada biaya tadi mengurangi dari sisi pendapatan perusahaan kan. Mm-mm. Nah, nanti setelah itu baru dapat netnya, betul nggak? Jadi secara tidak langsung sebenarnya biaya modal perusahaan di sisi tadi dia bayar 100 juta, sebenarnya itu merupakan biaya operasional perusahaan yang akan mengurangi dari pendapatan untuk menghitung laba tadi. Betul nggak? Nah, menghitung laba tadi otomatis kan dikalikan pajak. Dengan kata lain, walaupun biayanya 100 juta, sebenarnya kompensasi labanya sudah dikurangi juga. Jadi sebenarnya kita sama seperti konsep perpajakan kita. Kalau kita rugi, kita bisa kompensasi nggak dengan keuntungan tahun-tahun sebelumnya? Tahun-tahun selanjutnya. Bisa Bisa, kan? Pak. Nah, artinya di dalam perpajakan kita, kita ini sudah mengadop bahwa kerugian itu bisa dikompensasi untuk mengurangi keuntungan yang dikenakan pajak di tahun-tahun selanjutnya. Tetapi dibatasi cuma 5 tahun. Jadi kalau setelah 5 tahun masih ada kerugian yang belum di-cover, ya berarti nggak akan di-cover, hangus. Mulai dari yang nol lagi. Nah, logika itu yang dipakai. Jadi biaya modal, walaupun dia keluarkan 100 juta secara nominal kepada si investor, tetapi pengalinya itu untuk menghitung berapa sih biaya modal yang harus dia tanggung, itu adalah dia harus dikurangi pajak dulu. Karena apa? Dalam menghitungnya, biaya modal itu untuk menghitungan laba setelah pajak, itu sudah dikalikan atau sudah dikurangi dengan pajaknya. Artinya, biaya mengurangi laba. Laba yang berkurang berarti mengurangi pajaknya. Nah, itu logika. Hmm. Itu. Oke, Pak. Terima kasih sudah paham. Good question ini. Natalita baca ini. Oke, ada lagi? Izin tanya, Pak. Ya, Fikil Ilhami ya. Iya, Pak. Ya, gimana? Ilhami. Ya, sebagaimana yang kita tahu kan di Indonesia ini kan ada dua penghasilan, di mana beban bunga ini ada yang diperoleh oleh uh, wajib pajak luar negeri sama wajib pajak dalam negeri, Pak. Dan itu pun penghasilan bunga itu yang dikenakan WPDN sama PLN ini berbeda. Kalau yang WPDN ada yang itu PPh 23, Pak, 15%. Terus yang diterima PPLN ini itu 20%, Pak, itu PPh 26. Jadi untuk menghitung WACC ini bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Jadi kalau ini dia, karena ini kan pengarangnya kan orang luar negeri ya, Ya, Pak. bukan orang Indonesia.
Jadi mereka menggunakan pendekatan yang ada di luar negeri. Artinya pajaknya pun untuk menghitung tunggal. Biasanya di Eropa sana itu pajaknya beda dengan Indonesia karena posisinya yang dipakai adalah tunggal. Biasanya 40% tak dipotong. Artinya kalau saya berpenghasilan 100 juta, bersihnya saya cuma dapat 60 juta. 40 juta langsung dipotong masuk negara. Hanya saja pengelolaan pajak di Eropa lebih bagus. Ya. Artinya, saya dipajakin 40% legowo aja apabila pendidikan gratis, kesehatan gratis, ya enggak? Itu di Eropa sana begitu. Jadi, pajak yang dipungut oleh masyarakat itu sangat-sangat dimanfaatkan. Beda dengan di Indonesia ya, walaupun dia berjenjang, tapi kita ya mudah-mudahan ini akan baik ya. Pembangunan di mana-mana segala macam bagus. Nah, kembali lagi ke pertanyaan dasarnya, kalau seandainya ada pajak luar negeri dan pajak dalam negeri, wajib pajaknya berbeda. Nah, ini dikaitkan dengan kebijakan tax treaty namanya. Treaty tahu nggak? Tax treaty itu adalah perjanjian antara dua negara untuk memberikan perlakuan pajak yang berbeda, gitu. Kalau dengan asas timbal balik ya, namanya reciprocal approach kalau nggak salah ya. Kalian udah belajar itu kan ya, tax treaty. Biasanya itu yang harus kalian tahu dulu. Di mana kalau dia berinvestasi di Indonesia orang asingnya, itu pajaknya itu harus dia pakai apa yang berlaku di negaranya, bukan di negara Indonesia. Nah, sama dengan artinya kalau dia investasi orang Indonesia ke luar negeri, ke negara yang bersangkutan sama. Jadi yang dipakai adalah hitungan yang ada di Indonesia, walaupun dia berinvestasi di luar negeri. Itu namanya tax treaty. Ya. Coba saya koreksi kalau salah ya. Tax treaty itu adalah reciprocal approach, ya, timbal balik. Nah, bagaimana kaitan dengan perhitungan kita yang di sini? Ya, kembali lagi karena tadi yang menciptakan adalah orang asing atau orang di luar Indonesia, yaitu dari Eropa, bahkan dari London, Inggris. Saya lupa nama pengarang buku ini. Ini itu kita pakai dengan komponen pajak yang tunggal tadi 35%, 40% gitu ya. Jadi kalau ditanya kalau ada orang asing mau investasi, mau pakai yang mana Pak pajaknya? Yang jelas itu tadi, kalau dia punya perjanjian tax treaty tadi dengan asas resiprokal, ya gampang aja ya dia pakai yang ada di negaranya. Ya. Contoh kasus kayak di adik saya di Singapura udah 15 tahun bekerja di sana. Orang adik saya di sana nggak dikenakan pajak di Singapura. Padahal pajak di Singapura gede banget. Dia dapat penghasilan dari sana, tapi yang dipajaki berdasarkan ketentuan yang Indonesia. Jadi dia tetap tidak dihitung yang tadi. Jadi istilahnya ya dia tetap istilahnya. Ya, jadi komponen yang perlu saya sampaikan tadi pertanyaannya apakah wajib pajak dalam negeri dan luar negeri, tetap dalam perhitungan UACC ini kita pakai komponen yang ada dari luar negeri. Ya. Kami antar dosen sebenarnya sudah mau berubah, yaitu dalam sisi perpajakannya. Cuma sisi perpajakan kita itu agak berjenjang. Jadi nanti kalau kita misalnya investasi, misalnya contoh soal ya, 1 miliar misalnya, hitung pajak yang 50 juta awal itu berapa persen? 15% ya kalau nggak salah ya. Terus 51 sampai 100, maksimal 100 juta dibayarnya 20% ya. Tarif pajaknya ya. 15, 20, 25, berapa sih? Saya lupa, ada 5 tingkat kalau nggak salah.
5, 10, 15, berapa sih, Dek? 25 dan 35 ya terakhir ya. Saya karena nggak ngikutin perkembangan perpajakan nih. Karena gaji saya langsung dipotong dan langsung dihitung oleh bendahara. Cuma lapor nih doang. Jadi berjenjangnya saya enggak. Nah, kalau kita pakai demikian bisa saja ngitungnya. Tapi nanti pajaknya akan berbeda. Yang berbeda apanya? Nilai beban bunganya. Itu aja bedanya. Jadi kalau pemberlakuannya tetap ya dengan asas tadi, treaty. Nah, kalau pertanyaan lagi, kalau seandainya nggak ada tax treaty gimana, Pak? Ya pakai dengan Indonesia jawabannya. Gimana, Mas? Oke, Fik Ilhami, ada yang perlu saya jelaskan? Halo? Baik Pak, sudah paham. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Krisnanda, Pak. Krisnanda Sudarta ya. Oke, Ya, Pak. Krisnanda gimana? Ini Pak, terkait dengan mengestimasi biaya ekuitas itu kan ada dua pendekatan ya Pak, the dividend growth Ya. model dan CAPM. Nah itu kan ada pro kontranya juga Pak. Lalu pada umumnya perusahaan menggunakan pendekatan yang mana ya Pak? Kalau misalnya menggunakan pendekatan yang dividend growth model ataupun CAPM itu faktor-faktor apa yang biasanya mempengaruhi perusahaan dalam menggunakan pendekatan tersebut Pak? Terima kasih. Jadi ada dua model, ada dividend growth, ada CAPM, betul. Kembali lagi, dua ini memang sama-sama bisa digunakan. Hanya kesulitannya kalau seandainya pasar modal di Indonesia itu adalah pasar sempurna atau namanya strong market. Kalau nggak salah pernah ya kita belajar ya. Pasar itu kalau nggak salah ada 3 ya, yaitu weak market, semi strong, sama strong ya kan. Ingat nggak kalian waktu sebelum PS ya kan. Nah, weak market itu artinya pasar yang informasinya sangat tertutup. Artinya investor untuk mendapatkan informasi itu memerlukan biaya yang sangat besar untuk apa ya? Untuk mencari informasi tadi. Untuk mendapatkan suku bunga aja nyarinya susah banget. Artinya banyak perusahaan tidak transparan lah ya menyampaikannya. Dan semi strong itu adalah pasar yang apa namanya ya? Ya informasinya mudah didapat, tetapi ada beberapa informasi yang tidak diperoleh di pasar. Ya, contohnya mungkin suku bunga didapat, tetapi bagaimana perusahaan itu dikelola dengan baik atau tidak itu susah. Nah, strong market adalah pasar yang sempurna, artinya semua investor tidak sulit untuk mendapatkan informasi. Nah, ini dengan catatan apa? Dia si investor tadi bisa melihat proposal ya, apa namanya prospektus ya. Kalau di pasar modal namanya prospektus, di mana di situ terlihat laba ruginya perusahaan 3 tahun terakhir, siapa manajernya, bagaimana pertumbuhan penjualannya, itu kita bisa baca di situ. Nah, tujuannya apa kalau kita baca? Berarti informasi itu lengkap. Nah, terkait tentang dividen dan CAPM, ya sebenarnya kalau ditanya untuk di Indonesia, yang banyak yang mana dipakai? Yang banyak dipakai adalah yang dividen growth. Kenapa? Karena dividen growth itu apa namanya sangat
mudah kita cari. Beda dengan CAPM. CAPM tadi ada 3 komponen ya. Pertama, risk free. Biaya atas risk free tadi. Risk free itu kan kemarin saya sampaikan adalah seperti deposito. Ya, kita tahu deposito yang netapin BI ya. Nah, itu gampang ya, informasi itu kita dapatkan. Lalu bagaimana dengan biaya modal di pasaran? Di dalam suatu industri pun banyak informasi yang nggak transparan. Ya, contohnya industri apa yang nggak transparan? Industri construction. Ya, banyak perusahaan di construction itu bermainnya itu sangat kasar. Artinya mereka dapat proyek tapi dia nggak mau ngerjain. Dia ngasih lagi ke subkontraktor. Subkontraktor juga nggak mau ngerjain lagi, dikasih lagi subkontraktor. Nah, artinya apa? Karena ada subkontraktor tadi, itu informasinya nggak lengkap. Nah, ini yang menjadi masalah karena yang dipakai adalah eh, komponen pasar yang dipakai, biaya pengembalian return dari pasar KM-nya tadi. Jadi kalau ditanya di dunia Indonesia atau di dunia investasi Indonesia, dari 2 model tadi, yang paling banyak yang digunakan adalah ya dividend growth. Itu gampang. Karena hanya kita lihat satu perusahaan saja tanpa melihat industrinya. Tapi kalau CAPM kembali lagi itu harus dilihat industri pasarnya. Dan data yang kita peroleh harus banyak. Tidak hanya satu perusahaan di dalam industri yang sama, tapi harus semua perusahaan di dalam industri yang sama. Itu yang sulit. Sama artinya nanti kalau kalian bikin tugas ya, tugas kaliannya KTTA ya, karya tulis tugas akhir ya, KTTA ya. Nah, itu nanti kalian akan terhambat itu kalau seandainya mencari judul yang yang sifatnya umum. Artinya yang ya berdasarkan pasar. Nah, itu sulit tuh untuk mendapatkan informasi itu. Itu jawabannya. Jadi eh, tidak harus tidak harus menggunakan CPM, betul. Tergantung dari informasi yang kita peroleh. Sepanjang informasinya gampang dan bisa dilakukan perhitungan, kita bisa gunakan CPM. Tapi kalau ditanya, investor lebih banyak menggunakan dividen growth aja. Karena dengan dividen growth itu informasinya nggak terlalu sulit. Jangan sampai kita mau investasi, tapi biaya untuk mendapatkan informasi lebih mahal dibandingkan dari investasi itu sendiri. Itu yang nggak benar. Jadi biasanya sih investor maunya cepat, akurat. Nah itu nggak bisa. Kalau cepat itu nggak ada di dunia manapun. Dia harus sabar sehingga mengumpulkan datanya banyak. Nah itu yang menjadi resiko. Itu jawabannya Dek Krisnanda. Jadi dari 2 metode tadi ada trade off-nya. Kita rajin ngumpulin data dan pasar juga memberikan informasinya, ya berarti bisa dilakukan. Tapi kalau nggak ada satu aja informasi itu nggak dapat, CPM itu nggak bisa. Atau apalagi ada namanya beta. Beta itu adalah kovariannya, hubungannya. Waduh, itu susah banget ya. Makanya CPM ini jarang dipakai oleh investor, kecuali infrastrukturnya lengkap. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih Pak informasinya. Sama-sama. Ada lagi? Kayaknya udah cukup ya. Oke, bisa saya selesaikan kuliah hari ini? Halo? Atau nanti kalau ada pertanyaan bisa WA ya. Saya mau istirahat dulu sebentar sebelum kuliah yang kedua. Oke, kalau nggak ada saya simpan dulu. Terus
absen saya udah lakukan. Ya, saya tinggal ini